Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la syarikalah, la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Teman-teman Azhari Rasuna yang berbahagia. Setiap manusia pasti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita persiapkan di depan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya adalah amal ibadah kita. Dan salah satu amal ibadah yang perlu kita tingkatkan adalah zikir. Yang mana zikir merupakan salah satu ibadah yang mudah, yang dapat kita lakukan dimanapun kita berada, yang dapat kita lakukan kapanpun kita ada. Qala Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntunglah bagi orang yang menemukan di catatan amalnya istighfar yang banyak. Dari hadis ini, istighfar merupakan amal ibadah atau salah satu zikir yang utama. Karena dengan berzikir, dengan beristighfar, kita dapat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Qatadah menyatakan, Al-Quran telah menunjukkan penyakit dan obat kalian. Apa itu? Penyakit kita adalah dosa, dan obat kita adalah istighfar. Dari sini kita dapat menyatakan bahwasanya dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak zikir pada Allah, dengan memperbanyak ampunan, meminta ampunan kepada Allah, insya Allah segala hal kelah kesuk kita di dunia ini, insya Allah akan Allah bukakan, akan Allah lapangkan permasalahannya. Di sini saya ingin memberikan suatu kisah. Seperti yang kita ketahui, Imam Ahmad bin Hanbal merupakan salah satu imam yang mazhabnya diikuti banyak orang di dunia ini. Ketika masa senjanya, ketika masa tuanya, ketika itu Imam Ahmad pernah merasakan ada perasaan ingin pergi ke suatu daerah, yaitu di Syam. Yang mana ketika itu beliau berada di Baghdad. Yang mana jarak antara Baghdad dan Syam ini harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, perjalanan sangat lama. Tapi perasaan Imam Ahmad ketika itu, saya kok harus pergi ke sana. Dengan niat bismillah, beliau berangkat dari Baghdad ke Syam. Setelah sampainya di Syam, beliau menetap di sebuah masjid. Beliau sholat. Ketika sudah di malam hari, beliau berniat untuk bermukim, untuk istirahat dan tidur di sana. Tapi yang namanya masjid pasti ada pengurus masjid. Kalau saat ini marbot. Ketika itu membangunkan Imam Ahmad, ya Syekh, kenapa kamu berada di sini? Tinggalkan masjid, ini sudah peraturannya tidak boleh tidur di masjid. Ketika itu tidak ada Facebook, tidak ada media sosial, jadi tidak ada foto. Gak tahu ini siapa. Yang tahunya seorang Syekh, orang yang sudah tua tidur di masjid. Ini tidak ada orang tahu di Syam itu bahwa itu adalah Imam Ahmad. Akhirnya pengurus masjid tersebut meminta Imam Ahmad untuk keluar dari masjid, untuk tidak tidur di masjid. Akhirnya setelah marbot masjid tersebut, pengurus masjid tersebut keluar, datang lagi Imam Ahmad ke masjid tersebut untuk istirahat. Ketahuan lagi sama pengurus masjidnya, Syekh sudah saya katakan, sambil didorong-dorong sampai ke jalanan. Akhirnya peristiwa tersebut dilihat oleh penjual roti yang berada di sekitar masjid tersebut. Akhirnya dipanggillah Imam Ahmad bin Hanbal ke toko roti tersebut. Hai Syekh, silakan datang ke sini.
ini toko saya. Di belakang toko ini ada sebuah kamar. Silakan untuk istirahat di sana. Silakan untuk tidur di sana. Akhirnya sebelum tidur Imam Ahmad menemani penjual roti tersebut. Dan ada suatu hal yang di sini mencuri perhatian Imam Ahmad. Apa itu? Yaitu si penjual roti ini sambil mengaduk adonan rotinya, selalu berzikir, selalu beristighfar. Selalu meminta ampunan kepada Allah. Istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Akhirnya Imam Ahmad menanyakan kepada penjual roti ini, Pak, sejak kapan Bapak melakukan hal ini? Hal ini sudah saya lakukan sejak lama. Lalu apa fadilahnya? Apa saja yang telah Bapak dapatkan dengan melakukan istighfar ini setiap harinya? Alhamdulillah. Dengan atas izin Allah, semua permintaan apa yang saya inginkan sudah dikabulkan oleh Allah SWT. Subhanallah. Lalu ditanya lagi oleh Imam Ahmad, apakah ada suatu hal yang belum dikabulkan oleh Allah? Iya, ada. Apa itu? Yaitu selama berhari-hari ini saya meminta ampunan, saya beristighfar kepada Allah. Saya meminta suatu hal, saya ingin bertemu dengan ulama besar yang sangat saya banggakan pada masa itu. Siapa itu ya, Bapak? Lalu dia menjawab, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Dari situlah Imam Ahmad bertakjub. Kaget, subhanallah. Pak, karena istighfarmu inilah yang mendatangkan saya dari Baghdad ke Syam. Karena istighfarmu inilah yang menyebabkan saya diminta keluar oleh pengurus masjid tadi. Dan karena istighfarmu inilah engkau memanggil saya untuk datang ke tokomu ini. Dari kisah ini kita dapat ambil hikmah bahwasanya dengan istighfar, dengan mendawamkan istighfar, insya Allah seluruh permasalahan kita, seluruh keinginan kita, biiznillah, insya Allah akan Allah kabulkan, akan Allah lapangkan. Usikum wa iyaya. Maka marilah teman-teman semuanya, saudara-saudara kita semuanya, di bulan yang penuh berkah ini, kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Innaka antat tawwabur rahim. Maka insya Allah segala permasalahan yang ada di hadapan kita, seluruh keluh kesah kita, insya Allah akan Allah lapangkan semuanya. Sekian dari saya. Tetap semangat. Insya Allah Allah permudah kita. Allah kuatkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. Usikum wa iyaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.